Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, yang mana alhamdulillah saya adalah salah satu mahasiswa di kampus STAI Sukabumi atau Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi. Dengan maksud dan tujuan saya bikin vlog atau video ini adalah dengan alasan sekarang itu lagi musim belajar online ya. Sekarang lagi khususnya di Indonesia ada wabah COVID-19 yang mana semua aspek pelajar diliburkan sementara dan menjadi belajar berbasis online. Dan kami pun sama, para mahasiswa juga sama, sekarang belajarnya online. Dengan demikian, ringkas saya akan menyampaikan salah satu tugas saya dari dosen saya, yaitu bernama Bapak Denda MSI. Beliau mengasih tugas untuk kami tentang mata kuliah kebudayaan. Dan saya telah menyelesaikan tugas daripada beliau. Sekarang saya akan menyampaikan poin-poin daripada tugas beliau. Dari beliau tugasnya ada 5 poin. Poin pertama, siapakah sebenarnya manusia? Yang kedua, hakikat manusia dalam perspektif Islam. Yang ketiga adalah pengertian manusia sebagai makhluk budaya. Yang keempat, problematika kebudayaan di Indonesia saat ini. Yang kelima adalah komentar tentang COVID-19 di Indonesia. Poin yang pertama adalah siapakah sebenarnya manusia? Menurut psikoanalisis, manusia atau orang dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis, rohani, dan istilah kebudayaan, atau semacam campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Nama ilmiah Homo sapiens, kecepatan 45 km per jam, tanda kurung maksimum lari, lama hidup 79 tahun, klasifikasi lebih tinggi Homo, tingkatan takson spesies, tinggi jantan 1,7 meter, betina 1,6 meter. Itu poin ringkas yang pertama dari saya. Yang kedua adalah poin hakikat manusia dalam perspektif Islam. Menurut kitab suci Al-Quran, pada surat Al-Hijr juz 15 ayat 28-29, asal-usul manusia adalah ketika Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepada dengan bersujud. Proses kejadian manusia pertama adalah Nabi Adam. Proses kejadian manusia kedua adalah Siti Hawa. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah di dunia ini selain dengan keadaan berpasangan untuk menjadi teman pendamping dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini, begitupun manusia pertama Nabi Adam dan Siti Hawa. Dua manusia ini yang saling sayang dan berjuang bersama dan menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Kemudian poin yang ketiga, pengertian manusia sebagai makhluk budaya.
Terdapat klasifikasi 7 kategori terkait pengertian kebudayaan. Dalam pengertian kebudayaan, terkadang terkandung dua pemikiran inti, yaitu kebudayaan sebagai warisan dan kebudayaan sebagai kreasi. Manusia adalah pencipta kebudayaan dengan akal yang dimilikinya. Manusia selama hidupnya selalu mencipta dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungan, atau sebaliknya mengeksploitasi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk budaya memanusiakan diri melalui belajar terhadap konsep-konsep tentang keadilan, penderitaan, cinta kasih, tanggung jawab, pengabdian, pandangan hidup, keindahan, kegelisahan, dan sebagainya. Poin yang keempat, problematika kebudayaan Indonesia saat ini. Ketika Bapak Dirjen Kebudayaan Hilma Farid menanggapi komentar tentang problematika kebudayaan Indonesia saat ini, kata beliau, memang ada problem besar di tata kelolaan kita. Manajemen dari dunia kebudayaan ini secara keseluruhan, misalnya pembagian kerja di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, peran dari taman budaya, peran dari dewan kesenian, peran dari sekolah kesenian, dan kita lihat ada banyak yang jadi sumbernya terbatas banget. Untuk mereka berkembang juga udah susah. Ini yang susah. Kita bilang amanatnya Undang-Undang Dasar Konstitusi kita kan sangat besar. Pasal 32 mengatakan bahwa negara memajukan kebudayaan. Tapi gimana mau maju kalau ternyata segala macam sistem tata kelolanya, sumber dayanya juga sangat terbatas. Dan belum lagi kalau bahas soal sumber daya manusia atau SDM, itu komentar Bapak Dirjen Kebudayaan tentang problematika kebudayaan di Indonesia saat ini. Kemudian yang kelima adalah poin terakhir, tanggapan saya pribadi tentang virus corona atau COVID-19. Bagi saya pribadi, ikuti himbauan pemerintah, para ulama, para orang-orang yang lebih mengetahui, khususnya untuk kita menjaga selalu kesehatan kita. Jangan lepas dari wudhu, perbanyak zikir, sholawat, berdoa untuk kesembuhan kita semua, dijaga dari COVID corona tersebut. Kemudian sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Itulah sifat saya, manusia yang kurang. Al-insanu mahlul khata wa nisyan. Karena manusia itu sifatnya lupa dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.